Oke, hari ini cuaca di Bali panas sekali ya, mungkin 31 derajat. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya ya di Legiman. Jadi cuaca sangat panas sekali, mungkin kita cocok sekali kalau bikin namanya es kopi ya. Kita akan bikin konten yang sangat simple-simple saja, tapi rasanya mungkin sangat nikmat ya. Kita akan bikin nanti dua macam kopi, yaitu es kopi susu dan kopi panas atau sering disebut dengan black coffee ya, yang mana nanti kedua takaran kopinya akan berbeda teman-teman. Nah di sini bahan-bahannya sangat simpel sekali. Ada yang pertama dulu ada tentunya ada serbuk kopi, yang kedua ada susu kental manis, dan ada air, tentunya ada panci, dan ini ada saringan teh. Nah bagaimana cara membuatnya? Sebentar lagi kita akan demokan di sini ya teman-teman. Nah, es kopi susu yang kita mau buat ini teman-teman, ini sangat terkenal sekali di negeri tetangga kita ya, yaitu negeri Singapura dan Malaysia. Dan saya nggak tahu juga, mungkin karena berdekatan, ini sangat terkenal juga di sekitaran Kepulauan Riau, seperti di Batam, di Tanjung Pinang, di Karimun, dan tetangga-tetangganya itu sangat terkenal. Dan termasuk juga sampai ke Sumatera, khususnya di Sumatera Utara teman-teman, kita bisa menemukan kopi seperti ini di mana-mana. Nah, mungkin kalau di sana setiap kita pergi ke gerai-gerai atau ke warung kopi, atau di sana disebut dengan kedai kopi, kita menemukan es kopi susu yang kita akan buat sebentar lagi. Nah, seperti apa kira-kira cara membuatnya? Mungkin kita bisa mulai segera ya teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui, kalau namanya kopi itu kalau sudah dibuka itu memang harus sebaiknya dengan waktu tidak terlalu lama, sebaiknya harus segera dihabiskannya. Tapi memang kalau memang nggak bisa habis, kita harus memang tutup rapat seperti ini. Lalu sebaiknya kalau bisa kita masukkan lagi ke Tupperware atau sesuatu yang kedap udara teman-teman. Saya baru-baru ini ada pengalaman, kebetulan saya minum kopi atau seperti bukan inspection-nya, tapi tes rasa ke warung kopinya teman saya, jadi keluarga saya termasuk juga. Jadi waktu itu saya disuguhkan kopi dan saya minum. Jadi saya rasakan waktu itu beda sekali dengan kopi yang biasanya. Nah akhirnya kita ngobrol-ngobrol di sana apa kira-kira penyebabnya. Ternyata setelah kopinya dibuka, tutupannya kurang rapat. Nah jadi waktu itu saya minta tolong dibuatin lagi satu dengan bungkusan yang baru. Jadi diambil yang baru, lalu disuguhkan lagi kopinya teman-teman. Ternyata rasanya sangat-sangat berbeda. Jadi maksud saya di sini memang kopi itu ketika sudah dibuka harus benar-benar dijaga SOP bagaimana cara penyimpanannya. Seperti itu kira-kira teman-teman. Oke, kita lanjut bagaimana cara memasaknya. Oke, pertama-tama kita masukkan dari ini airnya 150 ml teman-teman ya. Kita masukkan ke pancinya. Lalu kita didihkan, kita masak airnya. Nah, jadi sekarang kita tunggu airnya mendidih ya teman-teman. Kita persiapkan apa yang harus kita siapkan. Sekarang kita masukkan susu kental manisnya sebanyak 3 sendok ya teman-teman ya. Ini sangat simpel sekali, siapa saja bisa bikin ya. 1, 2, oke. Ya, ditekan dikit biar lebih kencang dia. 2, 3, ya kurang lebih seperti ini teman-teman. Kita siapkan ya 3 sendok susu kental manisnya, 3 sendok makan. Nah jadi teman-teman ini susunya
3 sendok ya, kalau mungkin lebih kurang 1 cm gitu. Jadi karena susunya ini sudah sangat manis, jadi kita nggak perlu terlalu banyak, jadi cukup 3 sendok saja. Karena nanti kalau susunya terlalu banyak, nanti dia keseimbangan antara manis dan kopinya itu tidak balance lagi. Jadi menurut yang kami selalu bikin itu hanya 3 sendok makan saja. Jadi nanti setelah dicampur dia rasa manisnya masih dapat, tapi rasa susunya juga masih dominan. Itu tujuannya. Jadi nggak usah terlalu banyak teman-teman. Jadi kita akan teruskan selanjutnya. Oke, selanjutnya teman-teman, ini airnya juga sudah mau mendidih ya. Jadi kita untuk es kopi susunya kita perlu untuk 1 sendoknya 2 sendok, untuk 1 gelasnya 2 sendok bubuk kopinya ya. 1 2. Nah, mungkin teman-teman merasa ukuran kopinya sangat banyak begitu, tapi memang setelah ya kita selalu buat, memang karena susu kental manisnya sangat manis, jadi biar rasanya seimbang, kopinya juga harus dibuat lebih banyak. Jadi nanti setelah jadi, antara manis dan pahit kopinya juga bisa dirasakan teman-teman. Oke teman-teman, jadi airnya sudah mendidih ya. Nah, jadi di sini harus kita pelan-pelan masukin, pelan-pelan dituang airnya sedikit demi sedikit ya, seperti ini teman-teman ya, pelan-pelan. Jadi nanti kopinya ini akan berasa halus sekali karena memang dia disaring ya teman-teman ya. Wih, dari memang aromanya berasa sekali ya teman-teman. Ini memang seperti, mungkin karena kopinya ini. Jadi teman-teman, airnya ini tadi kalau gelasnya ini penuh, takarnya 300 ml, jadi kita pakai setengah tadi ya, lebih kurang 150 ml seperti ini teman-teman. Habis ya, sudah selesai ya. Nah teman-teman, seperti ini ya. Jadi susunya masih di bawah tapi belum kita aduk, tapi kita cicip dulu. Wah, aromanya pekat sekali teman-teman. Coba kita cicip dulu ya, rasanya seperti apa. Nendang, pahit dan nikmat. Ini benar-benar nendang ya, nikmat sekali teman-teman. Oke, setelah itu mungkin kita aduk seperti ini. Ini warnanya sudah mulai tercampur teman-teman. Warna hitamnya udah sedikit ke coklat-coklatan gitu ya. Meskipun sudah nggak hitam lagi, tapi saya pikir nanti rasa antara manis dan kopinya masih balance. Oke, sebelum kita campur dengan es batu, coba kita cicip lagi. Mantap. Oke teman-teman, kita akan mau campur dengan es batu ya. Bagaimana kita sekarang campur dengan es batunya ya. Oh, ini masih terasa nempel ya. Kelihatannya nikmat sekali. Panas-panas gini mungkin sangat cocok ya teman-teman, es kopi susu yang nikmat. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kita mau cicip dulu rasanya ya. Ini kopi buatan rumahan yang tidak pakai alat mesin apapun juga ya. Coba kita cicip dulu. Rasanya fresh dan nikmat. Jadi teman-teman, mungkin bagi teman-teman yang belum pernah mencoba, bisa silakan dicoba ya. Jadi mungkin ini rasanya enak sekali. Jadi mungkin setelah Anda coba, mungkin Anda akan berpikir Anda adalah seperti seorang barista gitu, karena memang rasanya enak teman-teman. Nah, ini
yang es kopi susu, dan kita akan buat lagi yang simple black kopi ya, tanpa susu dan tanpa gula. Oke teman-teman, setelah tadi kita pertama buat es kopi susu, karena memang nggak semua suka yang manis, siapa tahu yang pingin black kopi aja ya, kita cara membuat kopi hitam. Jadi itu lebih simple lagi. Kita ambil airnya 1 gelas, ini 300 ml ya. Kita tuangkan, lalu kita didihkan seperti ini ya. Nah, di dalam membuat kopi hitam ini teman-teman, kita nanti cukup pakai kopinya 1 sendok makan aja ya, karena kita tidak campur apa-apa. Jadi kalau kita pakai kopinya lebih dari sendok seperti es kopi susu tadi 2 sendok, nanti kopinya terlalu pahit. Nah, jadi karena memang dia nanti tidak ada campuran, kita cukup pakai 1 sendok makan aja. Oke teman-teman, untuk kopi panasnya kita pakai gelas yang ini ya, yang ada pegangannya karena panas, tapi ukurannya sama aja yang dengan yang 300 ml tadi. Airnya sudah mau mendidih. Sekarang kita masukkan kopinya 1 sendok makan. Oke. Ya, airnya sudah mendidih. Cara bikinnya hampir sama saja teman-teman ya dengan es kopi susu tadi. Cuman ini kopinya cukup 1 sendok teh, dan kita tuangkan pelan-pelan seperti ini. Ya, pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya, keluarnya juga pelan-pelan ya, karena saringannya juga ini agak rapat seperti ini. Aromanya padat sekali teman-teman. Oh, mungkin 1 orang. Ya, hati-hati ya, airnya ini panas sekali teman-teman. Ya, dia pelan-pelan mengalir karena memang saringannya ini agak padat juga ya. Ya, ini butir-butirannya nggak akan ada masuk yang ke kopinya teman-teman ya, karena memang saringannya nih agak padat, rapat ya. Ya, ini masih ada sedikit lagi, mungkin di sisa-sisanya ini semua sari-sarinya masih di sini ya teman-teman. Ini harus kita habiskan. Sayang sekali kalau nggak masuk. Ya, hei, sudah jadi. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya black kopinya, kopi hitamnya. Jadi ini warnanya original sekali. Coba kita cicip dulu. Ya, panas ya. Rasanya original dan nikmat, seger. Fresh teman-teman. Jadi kalau yang tadi mungkin cocok kita, kalau es kopi susu panas-panas gini cocok. Jadi kalau yang kopi panas seperti ini mungkin cocok dinikmati senja-senja ya, pas pulang kerja sampai di rumah, mungkin duduk sambil rileks di teras rumah, mungkin sangat cocok teman-teman. Jadi sampai di sini dulu teman-teman, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Ciao.